Ada satu ibarat yang kadang-kadang disalahpahami di dalam kitab fikih ya. Ada istilah musolla, ada istilah masjid. Nah, musolla yang ada di kitab-kitab ulama, di kitab fikih, jangan dimaknai musolla yang kita pahami di tempat kita. Musolla yang dimaksud di dalam kitab fikih itu lapangan yang luas, bukan musolla yang kita pahami di negeri kita. Akhirnya beberapa kejadian salah paham. Itu dibilang baca kitab gak pakai guru. Sekalipun bisa baca kitab, gak ada guru yang menjelaskan, oh yusan atau tusan sholatul aidain fi musolla. Oh disunnahkan sholat 2 hari raya di musolla. Manusia yang datang ribuan di Jakarta, musolla hanya ukuran berapa? 10 kali 10 kali, kecil. Tidak muat. Nah, ternyata yang dimaksud musola itu lapangan. Karena di zaman Rasul ada riwayat mengatakan Nabi sholat hari raya di lapangan. Makanya terjadi khilaf mana lebih afdal, sholat hari raya di masjid atau di lapangan. Karena ada riwayat Nabi sholat di musola. Musola artinya lah lapangan. Begitu juga masalah mensolatkan jenazah, disebut di musola. Itu bukan musola yang kita pahami, tapi maksudnya di tanah lapang. Di zaman itu biasanya dekat kuburan ada tempat lapang, tanah lapang itu digunakan untuk menyolatkan jenazah. Kemudian setelah itu dikuburkan. Di Hadramaut dibuat masjid Jabanah atau musola Jabanah. Ya, untuk keluar dari khilaf, karena ada 2 pendapat mengatakan bahwa menyolatkan jenazah itu harus di musola. Ada yang mengatakan boleh di masjid, ada yang mengatakan tidak boleh di masjid. Udah, daripada terjadi khilaf, dibuatlah satu tempat dekat kuburan. Tempat itu dinamakan musola Jabanah, yang dimana jenazah datang sholat di situ. Habis sholat dikuburkan. Nah, itu istilah musola di dalam kitab-kitab fikih, maknanya adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat hari raya dan sholat jenazah. Nah, jadi lupa ini. Nah, manusia disebut lupa. Innama sumyal insan minan nisyan, dinamakan manusia itu dengan sebutan lupa tadi. Jama tadi sampai jama ya. Kemudian jama yang berikut yang dibolehkan untuk jama darurah. Ada beberapa keadaan boleh menjama, seperti sholat pengantin tuh. Perempuan pengantin dirias setahun sekali. Imam Nawawi, Muhammad bin Sirin mendukung pendapat ini. Karena kejadian ini hanya terjadi sesekali. Nah, dia perempuan berdandan ketika harus sholat pada waktunya akan wudu, rusak lagi, ulang lagi. Sedangkan dandan kadang-kadang dari subuh. Maka agama ini membolehkan hal itu. Ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan, Imam Baihaqi mengeluarkan, sholat Rasulullah sholat az-zuhru wal asra jami'a, gabung dohor dan asar. Wal maghriba wal isya'a jami'a, Nabi gabung maghrib dan isya. Fi ghairi khaufin wala safarin, dalam keadaan tidak takut, bukan dalam keadaan peperangan. Wala safarin, bukan dalam keadaan safar. Wala maradin, bukan juga dalam keadaan sakit. Ada sekali Nabi sholat di tempat mukim, bukan peperangan, bukan dalam keadaan safar, dan bukan juga dalam keadaan sakit. Bil Madinah, di kota Madinah. Sekali. Ternyata ini yang menjadi hukum, bahwa dalam keadaan darurat boleh dipakai sekali jamak, walaupun bukan safar, bukan sakit, dan hujan ya. Kalau Imam Malik mengatakan qala ura dzalika kana fi matar. Imam Malik mengatakan hadis ini berbicara lagi hujan, menurut pendapat Imam Malik. Tapi ulama-ulama lain mengatakan tidak. Ini Nabi sengaja lakukan sekali jamak tanpa ada sebab-sebab jamak, untuk keluar satu bentuk rukhsah bagi umat dalam kondisi sangat darurat bisa menjama sholat. Dengan catatan jangan jadikan kebiasaan. Itu sudah tidak ada pilihan. Dokter operasinya dari jam 12 atau dari jam 1 habis sampai maghrib.
Operasinya nggak boleh. Kalau dia tinggal bahaya ini pasien. Dia jamak boleh. Pengantin tadi jamak. Dan ini didukung oleh pendapat ulama Imam Nawawi, kemudian juga Muhammad bin Sirin dan ulama-ulama lainnya. Bahkan disebutkan ada sholat sunnah. Sholat sunnah ini sudah jarang dilakukan. Namanya sholat al-arus, sholat sunnah pengantin. Jadi habis menikah, malam pertama itu sholat dulu. Oh, sudah lupa semua ini. Iya, lupa. Ada ayat turun, satu ayat. Ayat itu di surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa. Ini ternyata salah satu riwayat menyebutkan sebab turunnya ayat ini adalah di saat malam pengantinnya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Mereka habis nikah. Itu Sayyidah Fatimah malu tidak pernah melihat Imam Ali. Imam Ali juga setelah masa baliknya Sayyidah Fatimah itu tidak pernah melihat. Malu dan segan karena ini mirip sekali dengan Rasul Muhammad SAW. Akhirnya dipadamkan lampu. Sayyidina Ali izin masuk kamar. Izin masuk. Ini padahal istri. Saya izin masuk bisa? Bisa. Sayyidah Fatimah padamkan itu. Jadi gelap. Masuk, kata Sayyidina Ali, saya mau izin sholat dulu. Sholat sunnah pengantin 2 rakaat. Ya, ada Syekh Nawawi bilang rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan beliau baca juga dengan ayat-ayat yang panjang-panjang waktu itu. Hanya Sayyidah Fatimah mengatakan baik saya ikut boleh jadi makmum. Dua-dua sholat pengantin selama 40 hari. 40 hari. Ayat turun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengharap rahmat dan keadaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat 40. Ini kita gagal semua kalau ini nih. 40 hari apalagi. Ya Allah. Nah itu contoh bagaimana mereka kaum solihin, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah, amalan mereka luar biasa, jauh ya dengan kita. Ma bainas sama wal ard, bahkan tahtal ard, ya, di antara langit dan bumi. Terakhir saya sampaikan tadi sholat jamaah yang sebab jamaah itu safar, sakit, ya, kemudian apa tadi, hujan, darurat tadi. Yang kelima itu waktu orang haji di Arafah atau Musdalifah. Itu mereka jamaah. Ya, ini 5 sebab boleh menjamaah sholat. Dan menjamaah sholat di mazhab yang lain Hanafi itu tidak ada. Hanya haji saja, Arafah sama Musdalifah. Mereka bahkan ada yang mengatakan mereka mengharamkan menjamaah. Kalau qasar azimah harus azimah mazhab Hanafi. Kenapa demikian? Karena yang pertama, penjelasan terkait menjamaah sholat di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi yang ada itu qasar. Makanya qasar itu kesepakatan. Ya, dalam ayat surat An-Nisa ayat 101 itu. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian melakukan perjalanan, tidak mengapa kalian meringkas sholat. Jadi qasar itu ada dalam Al-Quran dalilnya. Tapi kalau jamaah adanya di hadis. Ya, Imam Abu Hanifah tidak dapat riwayat Ibnu Abbas tadi yang menjamak sholat, kecuali hanya riwayat ibadah melaksanakan ibadah haji di Arafah sama di Musdalifah. Dalam hadis Abu Daud juga disebut Innallaha azza wa jal wada'a 'anil musafir syatra as-shalah. Allah Ta'ala meletakkan kepada musafir itu ringkasan dari separuh sholat. Di sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah ini hal-hal yang disebut sebagai uzur sholat. Insyaallah kita akan lanjutkan membahas tentang uzur sholat al-ikrah, ya, yaitu dipaksa untuk meninggalkan sholat atau keluar dari waktu sholat. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna bari tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma subhanaka bihamdika
asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.